Assalamualaikum, ini penjelasan untuk tata nama senyawa biner. Poin yang kedua yaitu senyawa biner yang terdiri dari unsur non-logam dan non-logam. Kalau kemarin kan kita sudah jelaskan unsur logam dan non-logam gitu, tapi masih sama-sama senyawa biner. Sebetulnya aturan penulisannya masih ada kesamaan, tapi ada perbedaannya juga. Jadi kalau di biner yang terdiri dari unsur logam dan non-logam, itu yang ditulis di depan atau di awal kan unsur logam, kemudian diikuti dengan non-logam. Nah kalau ini karena dua-duanya non-logam, berarti penulisan mana yang di depan dan mana yang di belakang itu ditentukan dari mana yang lebih elektropositif dan juga mana yang lebih elektronegatif. Jadi unsur yang berada di depan atau di awal itu adalah unsur yang lebih elektropositif. Kemudian unsur yang berada di belakang itu adalah unsur yang lebih elektronegatif. Bagaimana kita mencari tahu mana yang elektropositif dan mana yang elektronegatif? Kita sudah diberikan deret unsurnya ya. Jadi mulai dari B, SI, C, SB sampai F itu adalah deret ke elektronegatifan unsur gitu ya. Kemudian ini ada contohnya ya. Ini amonia dan juga air. Amonia dan juga air ini adalah nama trivial ya. Jadi bukan tata nama sesuai IUPAC. Jadi kalau misalnya kayak barang itu nama pasarnya gitu, nama barang, nama apa namanya? Nama pasar lah begitu ya. Atau nama panggilan lah kalau di manusia. Nah, ini nama trivial amonia. Nah, amonia ini disusun dalam senyawa NH3 bukan HN3. Kenapa? Karena N itu lebih elektropositif dibandingkan dengan H. Jadi ditulisnya N dulu baru H gitu ya. Jadi makin ke ujung, makin ke arah F ini itu makin elektronegatif. Ini juga sama H2O itu kenapa enggak OH2? Karena H itu lebih elektropositif dibandingkan dengan O, makanya H dulu baru O gitu ya. Jadi semakin ke ujung itu semakin elektronegatif. Nah kemudian untuk aturan penulisannya itu untuk non-logam dan non-logam ini ada tambahan nama Yunani. Jadi misalnya seperti mono, di, tri gitu. Jadi ada nama Yunaninya baik itu di depan atau di belakang, unsur yang di depan atau unsur yang di belakang. Jadi kalau misalnya unsur yang di depannya ada 2 berarti di, unsur yang di belakangnya ada 2 juga di gitu ya. Jadi ada penambahan nama unsur. Kemudian seperti yang biner logam dan non logam juga sama. Jadi unsur yang di akhir itu diberi akhiran ida. Nah ini untuk penulisan Yunaninya ya. Kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Contohnya di sini. Nah awalan mono itu hanya dipakai pada unsur non-logam yang kedua. Jadi kalau di awal itu tidak usah disebutkan. Jadi kalau misalnya kayak gini CO, jadi tidak monokarbon, nggak usah. Kalau misalnya C-nya ada 2 berarti baru dikarbon gitu. Karena kalau yang di awal tidak usah disebutkan. Nah ini contohnya CO itu namanya karbon monoksida. Karbonnya itu dari nama karbon, kemudian oksida itu oksigen diberi akhiran ida, kemudian karena oksigennya 1 berarti diberi awalan mono. Jadi karbon monoksida. Kemudian yang ini CO2 karbon, karena ada 2 O-nya berarti dioksida. Idanya itu akhiran, oksinya itu dari oksigen. Kemudian ada N2O5. Nah kalau ini baru disebutkan di awal di, karena N-nya ada 2, di nitrogen. Kemudian karena O-nya 5 berarti penta, oksinya dari oksigen, idanya itu dari akhiran gitu. Jadi sebetulnya hampir sama, untuk akhirannya pasti ada idanya, tapi bedanya kalau untuk di non logam dan non logam itu ada tambahan angka Yunani-nya begitu.